Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Haliza, kelas 4A Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah Al-Khawarizmi. Siapa sih yang gak tahu Al-Khawarizmi? Yaitu seorang ilmuwan Islam yang terkenal pada bidang matematika. Al-Khawarizmi atau yang memiliki nama panjang Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan juga geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Beliau lahir sekitar tahun 780-an di Khwarezmia atau yang sekarang lebih terkenal dengan Khiva, Uzbekistan. Beliau wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdikan dirinya sebagai dosen di salah satu kampus ternama di Baghdad. Kampus yang didirikan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Ma'mun ar-Rasyid. Tempat ia belajar menimba tentang ilmu alam, matematik, termasuk juga mempelajari tentang terjemahan naskah Sanskerta dan Yunani. Al-Khawarizmi merupakan ilmuwan Islam yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah perkembangan Islam, terlebih dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi memiliki julukan yaitu Bapak Aljabar Dunia. Julukan Bapak Aljabar Dunia diberikan kepada beliau karena Al-Khawarizmi merupakan sosok penemu operasi aljabar dalam matematika. Peran Al-Khawarizmi dalam ilmu pengetahuan pada bidang matematika dan astronomi sangat besar. Sejak kecil, Al-Khawarizmi ini tinggal di selatan kota Baghdad. Di Baghdad, ia menjadi anggota di Ba'aid Al-Hikmah, yang merupakan sebuah lembaga penerjemah, pusat penelitian ilmu pengetahuan, dan perpustakaan besar yang didirikan oleh Harun Rashid. Sepanjang hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Hal itu membuatnya mahir menguasai bahasa-bahasa dan menerjemahkan buku. Berkat kecintaannya terhadap dunia pendidikan, ia berhasil membuat banyak sekali karya-karya dan penemuan-penemuannya terus digunakan hingga saat ini demi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, beberapa karyanya yang terkenal dari Al-Khawarizmi antara lain ada yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah atau The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Nah, karya selanjutnya yang terkenal yaitu tentang On the Calculation with Hindu Numerals. Yang selanjutnya ada Risalah fi Istiraj Tarik al-Yahud. Nah, di dunia barat pun ilmu aljabar banyak sekali dipengaruhi dari karya-karyanya Al-Khawarizmi tersebut. Nama aljabar sendiri diturunkan dari judul bukunya yang berjudul Kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, yang merupakan buku pertama dari seorang Al-Khawarizmi tentang dasar-dasar aljabar. Buku pertama yang secara sistematis ini membahas tentang solusi persamaan linear dan kuadratik. Aljabar sendiri pun memiliki arti yang yaitu proses menghilangkan bagian negatif dan dengan persamaan dengan menambahkan kuantitas yang sama pada kedua sisi persamaan. Bahkan karena Al-Khawarizmi ini yang tadinya menemukan aljabar, bahkan tuh ahli ilmu aljabar dunia sendiri pun Leonardo Fibonacci dari Pisa pun mengaku berhutang budi terhadap Al-Khawarizmi. Sementara George Sarton, penulis sejarah matematika ternama, menyebutkan bahwa Al-Khawarizmi sebagai salah seorang ilmuwan muslim terbesar dan terbaik pada masanya. Sarton sendiri menggolongkan periode antara abad ke-4 hingga abad ke-5 sebagai zamannya Al-Khawarizmi, karena ia adalah ahli matematika terbesar pada masanya. Kemudian, Smith dan Karpinski menggambarkan pribadi Al-Khawarizmi sebagai tokoh besar pada masa keemasan Baghdad. Setelah seorang penulis muslim menggabungkan ilmu matematika klasik barat dengan klasik timur, lalu mengklasifikasikannya hingga akhirnya membangkitkan kesadaran di daratan Eropa.
Kemudian, dari fakta sejarah pun menunjukkan bahwa pada abad pertengahan, ilmu matematika dunia barat lebih banyak dipengaruhi oleh karya-karya dari Al-Khawarizmi dibandingkan dari karya penulis lainnya. Karena itu, masyarakat modern sangat berhutang budi kepada Al-Khawarizmi dalam bidang matematika, dan Al-Khawarizmi pun layak dijadikan figur penting dalam bidang ilmu matematika. Selain itu, Al-Khawarizmi juga digunakan sebagai guru besar di kelas Eropa karena penemuannya dengan cepat merevolusi bidang matematika. Jadi, Al-Khawarizmi ini karena merevolusi bidang matematika, lahirlah beberapa jenis ilmu matematika pada saat itu. Seperti yang pertama ada matematika prasejarah, yaitu tentang asal-muasal pemikiran matematis tentang bilangan dan besaran. Ahli matematika yang terkenal pada masa prasejarah ini ialah Archimedes, yaitu dari zaman Yunani. Yang kedua ada matematika kuno. Nah, matematika kuno ini terbagi dua, ada matematika Mesopotamia dan matematika Mesir. Matematika Mesopotamia dikembangkan oleh Mesopotamia atau sekarang lebih dikenal dengan Irak, dari awal Sumeria hingga awal peradaban Helenis. Sementara matematika Mesir ini mengacu kepada matematika yang ditulis dengan bahasa-bahasa Mesir. Nah, yang selanjutnya ada matematika Yunani. Matematika ini berkembang sekitar tahun 600 sebelum Masehi dan ditulis dalam bahasa Yunani. Selanjutnya ada matematika Tiongkok, yaitu sistem yang sering digunakan ialah sistem notasi posisional septadesimal. Yang selanjutnya ada matematika India. Matematika India ini yang terkenal ada dua. Yang pertama itu ada Brahmana Satapatha yang terkenal pada abad ke-9 sebelum Masehi, dan matematika Sutra Sulba yang terkenal antara tahun 800 hingga 500 sebelum Masehi. Yaitu yang terkenal itu ya buku-bukunya ya tentang geometris yang berisi bilangan irasional, bilangan prima, aproksimasi 3, dan akar pangkat 3 hingga ratusan ribu. Nah, Al-Khawarizmi ini memiliki kontribusi tak hanya berdampak besar pada matematika saja, tapi juga dalam kebahasaan, seperti kata aljabar sendiri. Kata aljabar ini berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algorisma dan algoritma diambil dari kata algorismi, yaitu latinisasi dari namanya sendiri. Namanya juga diserap dalam berbagai bahasa seperti bahasa Spanyol yaitu guarismo dan bahasa Portugis yaitu algarismo yang bermakna tentang digit. Di samping itu, kita juga tidak melupakan karya-karya dari Al-Khawarizmi yang lainnya, seperti huruf-huruf aljabar, algoritma, penemuan notasi angka nol, nilai akar bilangan, yang merupakan bukti dari peran Al-Khawarizmi dalam mengembangkan pengetahuan tentang perhitungan. Selain itu juga pengetahuan perhitungan yang lain berkembang dalam bidang ilmu falak. Ilmu falak nih yang sekarang tuh masih dipakai ya, yang dibuktikan dengan berbagai karyanya, diantaranya kitab Al-Amal bil Al-Usturlab dan kitab Jadwal An-Nujum wal Harokatuha dan kitab Asin Hin, kitab yang memuat tentang diagram astronomi. Nah, selain itu, Al-Khawarizmi juga ikut andil dalam mengukur lingkaran bumi dan lain sebagainya. Jadi, Al-Khawarizmi ini selain berkecimpung di dunia matematika, perhitungan, ilmu falak, Al-Khawarizmi juga berdedikasi di bidang astronomi, astrologi, bahkan geografi pun juga Al-Khawarizmi ada karya-karyanya. Selain itu juga beliau juga ada karya tentang seni musik Arab. Nah, yang dibuktikan dengan beberapa kitab karangannya yang mengenai karya tersebut. Jadi lengkap banget nih Al-Khawarizmi ya. Matematika juga, astronomi juga, astrologi juga, geografi juga, bahkan seni musik pun juga. Nah, Al-Khawarizmi ini sangat amat berpengaruh pada masanya, pada masa peradaban Islam tentang ilmu matematika khususnya tadi. Nah, beberapa ilmu yang sangat masih kepake nih sampai sekarang yaitu ilmu matematika yang aljabar tadi, terus juga ilmu tentang ilmu falak ya kan, yang biasanya tuh dipergunakan apalagi kalau untuk perhitungan bulan Ramadan tuh sangat terpakai sampai sekarang banget. Nah, gitulah
Itulah pembahasan mengenai kisah hidup Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim yang sukses bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk banyak orang, dan ilmunya sangat bermanfaat hingga sekarang pun masih bisa bermanfaat. Dan tidak hanya di lingkup peradaban Islam, ternyata ilmu Al-Khawarizmi juga mempengaruhi di peradaban Eropa, dan itu pun telah diakui oleh beberapa sejarawan dan beberapa ahli matematika di Eropa sendiri. Sekian penjelasan tentang Al-Khawarizmi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.